Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengamankan akses mikrotik dari jaringan private dengan menggunakan chain input pada firewall filter. Mau tahu caranya kayak gimana? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai jangan lupa ya, untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Dimana di dalam channel ini selalu membahas materi-materi menarik yang dapat kalian gunakan sebagai media pembelajaran, atau mungkin juga bisa kalian terapkan di tempat kalian bekerja saat ini. Dan buat teman-teman yang baru mengklik video ini, agar jangan lupa tuh buat ngeklik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, di materi sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara melakukan blocking akses mikrotik dari komputer klien, di mana yang bisa mengakses perangkat mikrotik hanya bisa dilakukan pada komputer admin. Kalau misalnya jaringan komputer admin dan klien ini berada di dalam jaringan yang berbeda, mungkin nggak akan masalah ya. Tapi bagaimana kalau misalnya komputer klien dan admin ini berada di dalam jaringan yang sama? Tentu ini akan jadi sebuah masalah. Karena bisa aja nih, seseorang mengganti IP address yang ada pada komputer miliknya menggunakan IP address yang ada di komputer admin. Karena dengan begitu orang tersebut bisa mengakses perangkat router mikrotik kita. Lah, bukannya kita udah setting available from ya di setiap masing-masing port? Ya, tetap aja dong. Karena konfigurasi available from yang kita lakukan pada sistem service dan user hanya akan membaca IP address yang sedang melakukan request. Jadi ya sama aja. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi kasus tersebut pada router mikrotik? Let's go kita config. Oke, untuk materi kali ini sebenarnya masih ada hubungannya ya dengan materi sebelumnya, yaitu block access dan allow port DNS pada router mikrotik. Jadi buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, saran saya kalian harus pelajari dulu tentang materi tersebut, agar dapat memahami fungsi firewall filter dengan menggunakan chain input. Untuk link materinya sudah saya siapkan di list materi yang ada di deskripsi di video ini. Oke, nah seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kita udah melakukan beberapa konfigurasi yang digunakan untuk melakukan block access port ke perangkat mikrotik dari komputer klien, di mana kita bisa mengujinya dengan menggunakan aplikasi Nmap. Gitu ya, untuk mengetahui mana aja nih komputer yang bisa mengakses port-port yang ada pada perangkat mikrotik. Nah, caranya yaitu adalah di sini kita remote dulu PC 1 dan PC adminnya. Yaitu dengan cara kalian klik aja di bagian PC satunya seperti ini. Kemudian kalau misalnya ada tampilan seperti ini, kalian klik di bagian OK aja. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk PC adminnya gitu ya. Nah, ini kita minimaliskan aja. Kemudian kalian klik di bagian PC adminnya. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, nah ini kalian klik OK aja, gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba PC mana aja nih yang bisa mengakses port-port yang ada pada perangkat mikrotik, gitu ya. Nah, caranya di sini kita gunakan aplikasi terminal, gitu ya. Nah, caranya di sini kita klik di bagian PC 1, kemudian kalian klik menu, kemudian kalian pilih di bagian System Tool, kemudian pilih Mete Terminal, gitu ya. Nah, ini kita perbesar aja dengan cara mengklik di bagian atasnya. Kemudian di sini saya perbesar tulisannya biar kelihatan gitu ya. Dengan cara kalian klik di bagian view, kemudian pilih zoom in gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan perintah sudo, kemudian nmap, kemudian min s kecil, kemudian s besar, kemudian u gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan proses scanning berdasarkan protokolnya. Makanya di sini kita membutuhkan sebuah parameter, yaitu adalah min s kecil, s besar, dan u, yang digunakan untuk melakukan scanning port berdasarkan parameter protokol TCP dan UDP-nya, gitu ya. Dimana di sini kita akan melakukan scanning terhadap IP address yang ada pada interface Ether 2 di perangkat Air Gateway, gitu ya. Dimana IP address yang ada di Ether 2 di perangkat Air Gateway yaitu adalah 192.168.1.1, gitu ya. Nah, ini kita tekan enter aja. Nah, kemudian di sini kita masukkan password dari perangkat PC 1 yaitu adalah admin, gitu ya, karena kita menggunakan perintah sudo yang menggunakan user root-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja, dan di sini dia akan melakukan proses scanning. Nah, di sini sambil kita menunggu, kita lakukan perintah yang sama pada PC adminnya gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian PC adminnya, kemudian kalian klik di bagian menu, kemudian pilih System Tool, kemudian pilih Mete Terminal.
Nah, kemudian di sini kita perbesar tampilannya dengan cara mengklik di bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita perbesar lagi tulisannya gitu ya, agar lebih kelihatan lagi. Dengan cara kalian klik di bagian view, kemudian pilih zoom in sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan perintah yang sama, yaitu adalah sudo, kemudian nmap, kemudian min S kecil, S besar, kemudian U. Kemudian kita lakukan scanning terhadap interface yang ada di Ether 2 di perangkat R Gateway kita, yaitu adalah 192.168.1.1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja, kemudian kita masukkan password adminnya, yaitu adalah admin juga, kemudian kalian tekan enter. Dan di sini dia akan melakukan proses scanning gitu ya. Nah, sambil menunggu di sini kita lihat di bagian PC satunya apakah proses scanningnya ini sudah selesai dilakukan atau belum gitu ya. Yaitu dengan cara kalian klik aja di bagian PC satunya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini hasil scanning yang dilakukan sama PC satu ini sudah selesai dilakukan gitu ya. Dimana PC satu ini hanya bisa melihat port yang terbuka, yaitu adalah port 53 dengan protokolnya adalah UDP gitu ya. Berarti di sini PC admin ini hanya bisa melakukan remote terhadap port 53 dengan protokolnya UDP, di mana port 53 ini yang digunakan untuk melakukan proses translasi dari IP address menjadi sebuah nama domain gitu ya, dimana fungsinya adalah untuk melakukan proses koneksi internet dari PC klien ke dalam jaringan internet gitu ya, untuk mengakses sebuah situs-situs yang ada di dalam jaringan internet gitu ya. Makanya di sini port 53-nya terbuka gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan PC admin? Nah, di sini kita klik di bagian PC adminnya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa port yang terbuka itu ada port 53, kemudian port 22, 2053 dan 68 gitu ya. Artinya port-port ini adalah port-port yang terbuka pada perangkat R Gateway kita gitu ya. Nah, berarti di sini yang bisa melakukan remote hanya ada pada PC admin aja nih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan opsi yang kita gunakan pada source address di rule firewall filter untuk blok semua port menggunakan tanda seru di depannya. Yang artinya bahwa selain IP address yang kita daftarkan tersebut, maka semua akses port yang ada pada perangkat R Gateway tidak bisa diakses. Nah, karena IP address yang kita masukkan ini adalah IP address dari PC admin, maka hanya PC admin aja nih yang bisa mengakses port-port yang terbuka pada perangkat R Gateway. Akan tetapi karena PC klien dan PC admin berada di dalam satu network yang sama, maka akan terjadi sebuah masalah ya, dimana jika ada seseorang dari PC klien mengetahui IP address dari PC adminnya, maka PC klien tersebut akan dapat mengakses port-port yang terbuka pada perangkat R Gateway. Bahkan bisa melakukan remote terhadap perangkat R Gateway menggunakan aplikasi Winbox. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi di mana kita akan mengganti IP address yang ada pada PC 1 menjadi IP address yang ada pada PC admin. Nah, caranya di sini kita stop dulu semua PC-nya gitu ya. Yaitu dengan cara di sini kita close-kan semuanya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita stopkan setiap masing-masing PC, mulai dari PC 1 dan PC adminnya. Nah, kemudian kita edit di bagian PC satunya gitu ya, untuk mengganti IP address yang ada pada PC satunya gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian tanda seperti apa ya, pensil sepertinya gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di sini kita ganti IP address-nya di bagian ETH1 static IP gitu ya, dimana sebelumnya IP address yang ada di PC 1 ini yaitu adalah 192.168.1.2. Nah, di sini kita ganti IP address-nya menjadi IP address PC admin nih, yaitu IP address-nya 192.168.1.100 gitu ya. Nah, ketika kita mengganti IP address pada setiap masing-masing PC, di sini kita diharuskan untuk men-stop semua PC-nya gitu ya, agar konfigurasi IP address yang kita lakukan terhadap PC tersebut dapat diterapkan di desktopnya gitu ya, atau di perangkat PC-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian scroll lagi ke bagian paling bawah, kemudian kalian klik di bagian save gitu ya. Nah, di sini bisa diartikan bahwa PC 1 ini menggunakan IP address dari PC adminnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian tombol startnya. Nah, kemudian kalian remote terhadap PC satunya gitu ya, dengan cara yang sama, yaitu dengan cara kalian klik di bagian icon dari PC satunya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada tampilan bentuknya seperti ini, nah ini kalian klik di bagian OK aja. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan scanning gitu ya, dengan menggunakan aplikasi Nmap untuk melakukan scanning dari PC 1 ke perangkat R Gateway yang kita miliki gitu ya, untuk membuktikan apakah dengan mengganti IP address yang ada pada PC 1 ini menggunakan IP address admin, maka dia akan bisa membuka semua port yang ada pada perangkat R Gateway gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian menu,
kemudian pilih System Tool, kemudian pilih Meta Terminal, gitu ya. Nah, ini saya perbesar tampilannya, kemudian saya perbesar juga tulisannya dengan cara kalian klik View, kemudian Zoom In sebanyak 2 kali. Nah, kemudian kita gunakan perintah yaitu adalah sudo, kemudian nmap, kemudian min S kecil, kemudian S besar, kemudian U, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan IP yang ada pada interface setup 2 di perangkat Air Gateway, gitu ya, di mana IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.1 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tekan enter aja. Kemudian kita masukkan password adminnya yaitu adalah admin juga, gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan enter. Nah, di sini kita tunggu hasil proses scanning yang dilakukan pada PC 1 ke perangkat Air Gateway kita, gitu ya. Nah, bisa dilihat ya bahwa PC 1 dapat mengakses port-port yang ada pada perangkat Air Gateway. Padahal sebelumnya kan PC 1 ini nggak bisa mengakses port-port tersebut kan? Lah, kok bisa gitu ya? Ya iyalah, kan kita udah ganti IP address pada PC 1 dengan IP address yang ada pada PC admin. Makanya PC 1 ini bisa mengakses port-port yang udah keblok sebelumnya. Ya, ini bisa jadi sangat fatal banget ya kalau misalnya ada seseorang yang tahu IP address dari PC admin, ya kan? Lah, terus cara ngatasinya gimana dong? Nah, untuk mengatasinya, di sini kita bisa memanfaatkan opsi MAC address yang ada pada firewall filter. Jadi, ketika ada seseorang yang mengakses router MikroTik menggunakan komputer klien, maka paket yang dikirim dari komputer tersebut akan diperiksa oleh firewall filter berdasarkan parameter IP address dan juga MAC address dari paket tersebut berasal. Jika paket tersebut cocok berdasarkan parameter IP address dan MAC address, maka paket request tersebut akan diterima oleh router. Akan tetapi, jika paket tersebut hanya memiliki salah satu dari parameter baik itu IP address ataupun MAC address, maka paket tersebut akan diteruskan ke rule selanjutnya sampai paket tersebut diblok oleh rule yang ada pada firewall filter. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita harus tahu dulu MAC address dari komputer yang bertindak sebagai PC adminnya, gitu ya. Nah, caranya di sini kita matikan dulu PC satunya dengan cara kalian stop PC satunya. Nah, kemudian kita jalankan lagi PC adminnya gitu ya, dengan cara kalian klik di bagian tombol play-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian remote di bagian PC adminnya gitu ya, dengan cara kalian klik di bagian ikonnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tampilan seperti ini, biasa kalian klik di bagian OK. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui MAC address yang ada pada PC admin, di sini kita gunakan aplikasi terminal gitu ya, untuk mengetahui MAC address tersebut gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian menu, kemudian pilih System Tool, kemudian Meta Terminal gitu ya. Nah, di sini saya perbesar tampilannya dan juga saya perbesar tulisannya, yaitu dengan cara kalian klik di bagian View, kemudian pilih Zoom In sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, perintah yang digunakan untuk melihat MAC address yang ada pada PC admin, caranya yaitu adalah kalian gunakan perintah ifconfig, kemudian ETH1 gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, di sini kalian lihat di bagian ether gitu ya. Nah, ini adalah MAC address yang ada pada PC adminnya gitu ya. Nah, di sini kita copy dulu MAC address yang ada pada PC adminnya dengan cara kalian blok, kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih copy gitu ya. Nah, setelah mengcopy MAC address dari PC admin, langkah berikutnya kita lakukan konfigurasi firewall filter untuk mengizinkan akses port ke perangkat Air Gateway, yaitu dengan menggunakan parameter IP address dan MAC address, gitu ya. Nah, caranya di sini kita closekan dulu terminalnya. Kemudian kalian pilih aplikasi Winbox gitu ya. Kita remote dulu perangkat Air Gateway-nya. Nah, kemudian kita lakukan remote terhadap perangkat Air Gateway yang kita gunakan gitu ya. Dimana di sini saya melakukan remote-nya dengan menggunakan IP address dengan port tertentu dengan login dan passwordnya yang sudah saya rubah sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian connect. Nah, kemudian kalian klik di bagian IP, kemudian pilih firewall. Kemudian di sini kita tambahkan rule baru yang digunakan untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway dengan menggunakan parameter MAC address dan IP address gitu ya. Yaitu dengan cara kalian klik di bagian tanda plus atau tanda add gitu ya. Nah, kemudian kita ganti chain-nya menjadi chain input gitu ya. Nah, kemudian bagian source address-nya, nah ini kalian masukkan IP address yang ada pada PC admin, di mana IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.100 gitu ya. Nah, kemudian di bagian in interface-nya, nah ini kita masukkan in interface yang ada di interface Ether 2, di mana interface Ether 2 ini merupakan interface yang terhubung langsung antara PC 1 dan PC admin gitu ya. Nah, berarti di sini kita ganti in interface-nya yaitu adalah Ether 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk MAC address-nya, nah di sini kita pastekan di bagian menu advance-nya gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian advance.
Nah, kemudian kalian pilih di bagian search MAC address gitu ya. Nah, ini kita aktifkan parameternya. Nah, kemudian kita masukkan MAC address yang sudah kita copy sebelumnya gitu ya. Di mana MAC address ini adalah MAC address dari PC adminnya gitu. Yaitu dengan cara kalian klik kanan kemudian pilih paste gitu ya. Dan di sini pastikan ya bahwa di bagian search MAC address ini adalah MAC address dari PC adminnya gitu ya, jangan sampai salah. Nah, kalau misalnya udah kalian pilih di bagian actionnya, yaitu adalah accept gitu ya, yang artinya bahwa ketika ada paket yang menuju ke dalam router yang digunakan untuk melakukan remote gitu ya, dengan parameter IP address dan juga MAC addressnya, maka paket tersebut akan diperbolehkan gitu ya, kalau misalnya sesuai gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa di sini kita berikan komennya, yaitu adalah remote kemudian underscore akses, kemudian admin gitu ya. Nah, di sini komen ini ya terserah kalian ya. Ini komennya bebas gitu ya. Di sini fungsinya adalah untuk bisa mengetahui rule mana yang digunakan untuk melakukan remote access menggunakan komputer admin gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik OK, kemudian di sini kalian klik apply, kemudian OK gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembacaan rule pada firewall filter dibaca berdasarkan urutan paling atas kemudian ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menyusun urutan rule tersebut secara berurutan, maka yang terjadi kita tidak bisa melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway kita. Untuk itulah setiap rule yang memiliki action accept harus diletakkan di urutan pertama sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Berarti di sini kita harus memindahkan rule remote admin di urutan paling pertama atau urutan kedua gitu ya, sebelum rule block access dilakukan gitu ya. Nah, caranya di sini klik di bagian rule yang sebelumnya kita konfigurasi, yaitu adalah remote access admin. Nah, kemudian kalian klik tahan, kemudian kalian pindahkan atau drag and drop ke bagian paling atas gitu ya, seperti ini gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa urutan rule remote access admin sudah pindah di bagian urutan paling pertama, di mana flag yang kita gunakan di remote access admin yaitu adalah flag 0, di mana flag 0 ini berarti urutan yang paling pertama yang akan dibaca oleh firewall filternya gitu ya. Dan jangan lupa ya, karena kita sudah membuat rule tersendiri untuk remote menggunakan PC admin, maka kita harus merubah status search address pada rule yang memiliki action drop gitu ya. Nah, caranya di sini kalian double klik di bagian action dropnya. Kemudian kalian pilih di bagian general. Nah, kemudian di bagian search address-nya, nah ini kita matikan gitu ya, fungsi dari MAC address dengan action-nya yaitu adalah drop gitu ya. Nah, ini caranya kalian klik di bagian tanda segitiga di sebelahnya gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik apply, kemudian OK gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di bagian action drop-nya untuk rule atau parameter search address-nya itu sudah hilang gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan percobaan kembali pada PC1, di mana PC1 ini menggunakan IP address yang sama pada PC admin gitu ya. Untuk mengetahui apakah PC1 ini masih bisa mengakses port-port yang terbuka atau tidak gitu ya. Nah, caranya di sini kita matikan dulu PC adminnya dengan cara kalian close aja. Kemudian kalian pilih stop di bagian PC adminnya untuk mematikan PC adminnya. Kemudian kalian jalankan lagi di PC satunya gitu ya, dengan menggunakan tombol startnya. Nah, kemudian kita remote di bagian PC satunya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, nah di sini kita klik di bagian OK aja. Nah, kalau misalnya udah, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan scanning gitu ya, dengan menggunakan aplikasi Nmap gitu ya. Dimana untuk melakukan scanning ini kita membutuhkan aplikasi terminal gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian menu, kemudian pilih System Tool, kemudian pilih Meta Terminal gitu ya. Nah, di sini saya perbesar tampilannya dan saya perbesar juga tulisannya gitu ya, untuk agar bisa terlihat gitu ya. Nah, di sini kita gunakan perintahnya yaitu adalah sudo, kemudian nmap, kemudian -s, kemudian S besar, kemudian U. Kemudian kita lakukan scanning terhadap IP address yang ada pada interface setter 2 di perangkat Air Gateway. Di mana IP addressnya yaitu adalah 192.168.1.1 gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan enter. Nah, di sini kita masukkan password dari rootnya si PC1 yaitu adalah admin juga gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan enter. Nah, di sini kita tunggu proses scanning yang dilakukan pada PC1 ini selesai dilakukan gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini hasilnya bahwa PC1 ini hanya bisa mengakses port 53 gitu ya. Padahal sebelumnya kan bisa mengakses semua port gitu ya. Dan di sini juga PC1 juga menggunakan IP address yang ada pada PC admin gitu ya. Oke, dari hasil percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa security access yang kita terapkan pada router Mikrotik
Dengan menerapkan konfigurasi available from pada setiap port akses menjadi sangat rentan ya, ketika jaringan komputer klien dan admin berada di dalam satu jaringan yang sama. Jadi saya sangat menyarankan agar jaringan pada komputer klien dan admin tersebut berada di dalam jaringan yang berbeda ya. Fungsinya adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ya, walaupun memang kita telah berhasil melakukan tindakan pencegahan dengan menerapkan metode tersebut, tapi tetap aja ya, kita sebagai admin harus selalu waspada terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.